Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya fitnah dan malapetaka yang menimpa umatul Islam berupa adanya kelompok firqah, golongan-golongan yang semuanya mengatasnamakan dirinya Islam, dan ini menunjukkan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semenjak 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan perpecahan umatul Islam. Di dalam hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Bahkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat yang hasan dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan, Nasara telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku, kata Rasulullah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dua hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya perpecahan akan terjadi pada tubuh umat Islam, dan itu merupakan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mau tidak mau pasti akan terjadi. Namun jamaah sekalian, bukanlah hal tersebut menunjukkan bahwa perpecahan di dalam umat Islam adalah perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada persatuan, dan Allah ridha kepada bersatunya umatul Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Dan Allah melarang umat Islam untuk berpecah belah, karena itu merupakan kebiasaan dan merupakan agamanya orang-orang musyrikin. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka.
Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah di dalam agama mereka. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, maka engkau wahai Muhammad sama sekali bukan termasuk dari mereka sedikit pun juga. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa perpecahan di kalangan umatul Islam adalah perkara yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua itu, tentu di sana ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya. Maka adanya perpecahan di tubuh umat Islam, hikmahnya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat tersebut agar jelaslah, nampaklah jalannya orang-orang yang bergelimangan dengan perbuatan dosa. Dan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa adanya perpecahan di tengah umat untuk membedakan mana orang-orang yang berada di atas jalan al-haq, jalan kebenaran, dan mana orang-orang yang berada di atas jalan kebatilan. Nah, Allah ingin tahu apakah mereka jujur keimanan mereka ataukah mereka berdusta di dalam keimanan mereka. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja ketika mereka mengucapkan kami sudah beriman, kemudian mereka tidak diuji dan tidak diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga dengan ujian tersebut nampak jelaslah siapa orang-orang yang jujur keimanannya, dan nampak jelaslah siapa orang-orang yang dusta keimanannya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu ketika Allah mentakdirkan umat Islam berpecah belah, Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa ada rujukan, tanpa ada pegangan. Allah perintahkan kita untuk kembali kepada agama kita. Itulah solusi, itulah jalan keselamatan dari yang namanya perpecahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara, sallallahu alaikum dullan la tarji'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'inah," apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah, yaitu salah satu jual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah sibuk dengan peternakan, wa raditum bizara, dan kalian telah ridha dengan tanam menanam, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Kalau semua itu menimpa kalian, sallallahu alaikum dullan, Allah akan turunkan kehinaan kepada kalian. La tarji'u, la tanzi'u, Allah tidak cabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila, sampai
Allahu akbar. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yushaqiqir min ba'di ma wa yattabi' ghaira sabilil nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, telah jelas petunjuk bagi dia dan dia hanya orang yang beriman, hanya para salaf, walli ma tawalla panuslihi, kemudian kami masukkan wasa jahannam adalah seburuk-buruk kembali. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan kepada kita wajibnya berada di atas manhajus dirahmati. Semua itu kita lakukan pada Al-Quran dengan pemahaman para tabi'in dan pemahaman, dan kita melakukan yang telah dibawa alaihi wasallam lalu. Tidak ada pula penambahan di dalam, seperti itu Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Allah turunkan satu ayat di al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Maka kita harus melakukan tasfiyah, pembersihan, mengembalikan agama ini sesuai dengan kemurniannya yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Kemudian yang kedua, kita melakukan tarbiyah, mendidik umat ini di atas tauhid, di atas sunnah. Kenalkan mereka di atas tauhid, kenalkan mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya mereka melakukan amal-amal ketaatan, ikhlas mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah izzah, inilah kejayaan, inilah kemuliaan umat Islam manakala mereka kembali kepada agama mereka, manakala mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman
salafun salih, yaitu berada di atas manhajus salaf, mulia dengan manhajus salaf. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang terpuji. Mereka adalah manusia yang terbaik. Mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zaman saya, yaitu para sahabat. Kemudian zaman setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian zaman setelahnya, yaitu para atba'ut tabi'in. Mereka inilah salafun salih. Mereka inilah para pendahulu kita yang soleh, yang wajib kita berada di atas jalan mereka dan mengikuti jalan mereka. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama, mulai dari kalangan para sahabat sampai pada masa kita pada hari ini, tidak pernah berubah. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarru quluban, sebab mereka orang yang paling baik hatinya, wa a'maquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, orang yang paling sedikit takallufnya. Dia tidak memberatkan dirinya dengan perkara-perkara baru yang justru akan memberatkan dirinya. Wa aqwamuha hadiyan, dia yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha hala, dan mereka adalah yang paling bagus keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu ala li suhbati nabiyih, mereka adalah kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'u atharahum, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka para sahabat berada di atas petunjuk yang lurus, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Imam Asy-Sya'bi pernah berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zahrafuha laka bil qaul." Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, wajib bagi kamu untuk berada di atas jalannya para salaf, sekalipun manusia menolak kamu. Dan hati-hatilah dari pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang, dari pendapat tokoh-tokoh yang menyimpang, sekalipun mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang mereka hias-hiasi dengan ucapan mereka. Hati-hati, kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Agama kita sudah jelas, agama kita sudah terang, tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak ada pengkhaburan di dalamnya. Makanya agama ini dibangun di atas dasar yang sangat jelas. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Dinul muslimin mabniun ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqat alaihi al-ummah fahadihi salasah usulun ma'sumah." Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, agama kaum muslimin dibangun di atas kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah, kemudian apa yang disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inilah tiga landasan pokok yang ma'sum bagi umat Islam,
yang mana 3 perkara ini tidak akan mungkin berubah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah jalannya salaf, inilah manhajnya salaf, yang kewajiban kita mengikuti jalannya salaf, dan itu berdasarkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, wajibnya berada di atas jalannya salafun saleh. Dinukil kesepakatan itu oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, la aiba, tidak ada aib, kata beliau, alaman azhara madhab salaf, bagi orang yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaih, kemudian menisbatkan diri kepada salaf, wa'taza ilaih, dan kembali kepada salaf, tidak ada aib, kata beliau. Kenapa tidak ada aib? Karena sesungguhnya madhab salaf la yakunu illa haqqa, tidak ada pada mereka kecuali kebenaran. Maka inilah jalan para jamaah, jalannya para salaf, yang tentu saja jalan yang sangat terang, dan tidak ada orang yang bisa mengaburkan jalan ini kecuali dia akan binasa. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan ini kecuali dia akan tersesat dari jalan tersebut, dan dia akan disentuh oleh api neraka, wal iyadu billah. Maka kewajiban kita, istiqomahlah di atas manhaj salaf, istiqomahlah di atas manhaj salaf, istiqomahlah di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Maka kita berada di atas jalan ini, dan terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ada segolongan manusia yang berada di atas jalan kebenaran, sebagaimana sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullah wa hum kadzalik. Terus menerus ada segolongan umatku, kata Nabi, yang dia akan berada di atas jalan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang mencemooh mereka, orang yang menyelisihi mereka, sampai datang keputusan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berada di atas jalan kebenaran, dan kita dijauhkan dari jalan-jalan yang menyimpang sampai ajal menjemput kita, dan kita berada di atas jalan tersebut dan istiqomah berada di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.